Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa disiapkan terlebih dahulu buku, kemudian alat tulis yang lainnya yang kalian butuhkan. Untuk hari ini, kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dan mampu menuangkan gagasan-gagasan tentang cita-citanya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu menuangkan hasil pencarian. Yang kedua, melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mengomunikasikan puisi hasil karyanya sendiri dengan percaya diri. Baik anak-anak, kita mulai ke pembelajaran 5 terlebih dahulu ya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada sebuah buku ya, dengan judul ada Melukis Cinta, Mau Lagi, Kapan Hujan Berhenti, dan yang lainnya. Nah, apakah kalian suka membaca buku cerita? Nah, untuk buku cerita tersebut, itu adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga mempunyai penulis cerita kesayangan? Nah, tahukah kalian apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Kalian bisa lihat di buku juga atau di sini. Peran penulis anak yang pertama itu adalah melestarikan budaya bangsa. Yang kedua adalah membantu anak senang membaca. Yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Dan yang keempat adalah memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Jadi perannya sangat banyak ya, dan anak-anak sendiri pasti suka baca kan. Kalau kita membaca pasti kita akan lebih tahu tentang mungkin daerah di Indonesia, ataupun mungkin kalau kita baca cerita yang dari daerah luar Indonesia, luar negeri misalnya, kita tahu mungkin oh ada tempat seperti ini ya, oh ternyata ada kebudayaan seperti ini. Kita akan mengenal bermacam-macam hal yang bisa kalian baca dari buku tersebut. Nah, seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Karena apa? Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain itu dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Hal yang sama dengan yang ditulisnya, begitu ya. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, untuk tugas kalian yang pertama itu adalah menjelaskan makna puisi. Nah, anak-anak, untuk langkahnya yang pertama adalah bayangkan dulu cita-cita kalian, lalu ceritakan kehebatan cita-cita kalian tersebut. Nah, ceritakan bagaimana cita-citamu itu akan berguna bagi orang lain di sekitar.
Kemudian yang kedua, buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kalian miliki. Yang ketiga, rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi sebuah puisi yang utuh. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima yang hampir serupa. Jadi rimanya diperhatikan ya. Dan yang kelima, tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. Nah, berikutnya karena kita tugasnya adalah menjelaskan makna puisi, yang keenam tentu saja kalian harus menuliskan makna puisi di dalam sebuah paragraf di tempat yang telah disediakan. Bisa ya anak-anak ya, karena kan kalau untuk buat puisi kita sudah belajar di subtema 1 juga. Nah, anak-anak, Indonesia itu memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Kalau untuk lisan itu berarti saat puisi dibacakan. Kalau tulisan berarti tulisan puisi yang bisa kita baca di buku atau mungkin di kertas, gitu ya. Anak-anak, pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan tentu saja apa? Makanan khasnya. Contoh misalnya kalau kita di sini Magelang dengan Jogja, itu makanan khasnya sudah berbeda ya. Bahasanya pun meskipun sama-sama menggunakan bahasa Jawa, biasanya ada mungkin beberapa hal yang berbeda. Nah, ini ada gambar apa ini anak-anak? Ini adalah contoh makanan khas daerah. Bu Mita ambil yang lebih dekat ke kita ya. Contoh di sini ada gudeg, tapi yang paling bawah mungkin agak jauh itu apa anak-anak? Itu adalah rendang. Nah, kalau untuk yang gambar yang paling kanan itu ada gambar apa? Getuk khas Magelang ya. Dan yang di bawahnya apa ya? Apakah mungkin ibu kalian pernah memasakkan masakan tersebut? Ayo, apa namanya? Iya, betul sekali. Itu adalah sup senerek atau bisa juga kita sebut sup kacang merah. Itu makanan khas dari Magelang. Nah, tugas kalian yang kedua adalah membuat poster makanan khas daerah. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan sebuah kertas ukuran A3. Kalian juga boleh menggunakan sebuah kertas karton dengan ukuran yang sama. Yang kedua, buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya dan jelaskan juga cari tahu bahan-bahan yang digunakan. Kemudian yang ketiga, buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kalian coba nikmati, lalu jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan kalian ingin mencobanya. Yang keempat, pada bagian yang lain dari poster kalian tersebut, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu carilah makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah, ya. Kemudian berikutnya, tuliskan juga semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah Nusantara. Jelaskan dan presentasikan hasil pekerjaanmu lalu kirim ke guru kelasmu. Jadi nanti posternya dipresentasikan, dibuat sebuah video, dikirimkan ke guru kelas ya. Itu tugas yang kedua. Untuk contoh pengerjaannya seperti ini anak-anak ya. Bisa dilihat di buku atau di sini. Sudah cukup jelas ya? Pasti bisa ya? Baik, berikutnya kita akan ke pembelajaran yang keenam. Nah, baik, coba kalian lihat gambar. Ini ada gambar apa ya? Kalian bisa juga lihat di buku paket kalian. Itu ada gambar para polisi sedang berbaris ya. Gagah sekali tidak anak-anak? Gagah ya, dan barisannya cukup rapi, bahkan sangat rapi ya. Itu untuk barisannya sangat rapi ya. Pernahkah mungkin kalian bertemu dengan para polisi? Tentu pernah ya, saat di jalan raya atau mungkin saat melewati pos polisi ataupun kantor polisi, pasti kalian sudah pernah bertemu ya. Nah, bagaimana perasaan kalian saat bertemu dengan para polisi tersebut?
Polisi mempunyai tugas menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Tugasnya sangat mulia ya anak-anak ya. Ada mungkin yang bercita-cita jadi polisi? Nah, berikutnya coba kalian amati gambar berikut. Ada 4 gambar di situ. Yang pertama, itu ada gambar Bapak polisi sedang membantu seorang warga menyeberang jalan sambil membawakan itu ya, barang-barangnya ya. Kemudian yang kedua, ada gambar Ibu Polwan itu sedang membantu memasangkan helm, karena helmnya itu kan harus sampai bunyi klik, begitu ya anak-anak ya kalau pakai helm. Kemudian yang ketiga itu ada yang membantu warga yang sedang mengalami kebanjiran, dan yang keempat ada gambar yang sedang mengamankan Lebaran. Nah, itu tahunnya kalau untuk yang digambar tahun 2012 ya, tapi biasanya kalau untuk para polisi kan memang ada pengamanan saat menjelang hari raya untuk Lebaran atau mungkin Natal atau yang lainnya, begitu ya. Nah, tugas kalian yang ketiga setelah mengamati gambar yang tadi yaitu membuat puisi tentang kehebatan polisi. Langkah-langkahnya yang pertama, gunakanlah salah satu atau lebih gambar tentang kegiatan polisi di masyarakat. Yang kedua, rangkailah sebuah puisi yang terdiri dari 3 bait. 3 ya anak-anak ya, dan masing-masing baitnya nanti terdiri dari 4 baris kalimat sederhana. Begitu ya. Nah, berikutnya, gunakan beberapa kata sifat yang menjadi bagian dari gagasan pokok setiap baitnya. Kemudian, tuliskan kalimat-kalimat dalam baris puisimu di buku catatanmu. Berikutnya, periksa dan baca kembali beberapa kali untuk dirasakan keindahan makna dan rimanya. Jangan lupa perhatikan rima. Jika ada yang belum sesuai, segera ganti sesuai keinginanmu. Jadi biar lebih bagus lagi, begitu ya. Kalau sudah, salinlah puisimu pada kertas ukuran A4, tuliskan dengan rapi agar jelas dibaca, dan kirimkan pada guru kelasmu. Berikutnya, bacakan puisimu dengan percaya diri dan kirim videonya pada guru kelasmu. Jadi itu tugas yang ketiga. Nah anak-anak, sudah cukup jelas ya untuk materi yang Bu Mita sampaikan apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, setelah menulis kalian mampu membuat sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata dengan rima yang hampir sama dan mampu menuangkan gagasan-gagasan tentang cita-cita kalian dengan benar. Yang kedua, setelah membuat poster, kalian mampu menuangkan hasil pencarian tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana. Yang ketiga, setelah membaca puisi, kalian mampu mengomunikasikan puisi hasil karya sendiri dengan percaya diri. Baik anak-anak, Ibu rasa untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, jadi menggunakan masker sekali pakai atau masker kain. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, mencuci tangan secara berkala dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Yang keempat, menggunakan hand sanitizer dengan alkohol minimal 60% setelah menyentuh permukaan benda di tempat umum. Dan yang kelima adalah selalu menjaga daya tahan tubuh. Baik, terima kasih anak-anak dan selamat belajar. Untuk materi selanjutnya, kalian akan belajar tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.